kemudian saya selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga Mars Bergerak, kemudian yang keempat Mars SMA Negeri 1 Karanganyar, disusul dengan kegiatan sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Karanganyar, lalu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Kusan Hilir, sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Danau Panggang. Berikutnya adalah paparan tentang implementasi kurikulum MDK di SMA Negeri 1 Karanganyar. Yang ketujuh adalah tanya jawab, kemudian doa dan penutup. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Haji Yudianto Bahnani SPDMM selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Danau Panggang beserta seluruh Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang berhadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SMA 1 Kusan Hilir Tanah Bumbu, Ibu Hidah MAG ya, beserta seluruh Bapak Ibu Dewan Guru dan juga tenaga kependidikan di sekolahnya yang hari ini juga berhadir di tengah-tengah kita. Luar biasa ya, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengagendakan untuk berkunjung dan silaturahmi dalam rangka studi tilu di sekolah kami. Dalam artian adalah kita berbagi pengalaman saja, kita sharing informasi dan juga mungkin belajar bersama Bapak Ibu ya. Bukan berarti sekolah kita adalah sekolah yang paling sempurna atau yang paling banyak tahu, tetapi kebetulan sekolah kami mungkin lebih duluan dapat materinya dari pembinaan dan pendampingan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Riset dan Teknologi dari Direktorat Jenderal. Nah, tapi alhamdulillah semua lancar ya, dan kita bisa melaksanakan agenda kita ini dengan baik. Dari Bapak Ibu tadi mulai dari masuk sudah ditampilkan anak-anak kami yang Maulid Habsi. Itu adalah salah satu proyek P5 kami fase tahun kemarin. Jadi kami mengangkat kearifan lokal tentang Maulid Habsi karena masyarakat di sini masih kental dengan budaya dan kegiatan Maulid Habsi. Kemudian Bapak Ibu masuk ke dalam, tadi anak-anak sudah mulai memamerkan aksi karya mereka atau gelar karya mereka untuk P5 kearifan lokal, yaitu melestarikan wadai khas Banjar untuk fase dan juga suara demokrasi dengan tema ekspresiku, suaraku ekspresiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala juga kita dapat berkumpul di sekolah yang sangat luar biasa ini dengan tidak ada halangan suatu apapun, dapat bertemu muka, bertatap wajah, bersilaturahmi. Ini adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kusan Hilir bersama rombongan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada tuan rumah, khususnya Ibu Kepala Sekolah Ibu Haja Ayu Herlina beserta Bapak Ibu Dewan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
yang telah menyambut kami dengan hangat dan dengan penuh keramahan. Dan yang terpenting bagi kami adalah kami tidak sampai ke sini dengan harapan besar. Kami ingin menimba ilmu, ingin mendapatkan ilmu tentang bagaimana pengelolaan atau manajemen P5 dan persiapan menuju PASEF yang nantinya akan ilmu yang kami dapatkan hari ini dapat kami terapkan di sekolah kami nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang berkah, hari Jumat, kita bisa bersilaturahmi antara tiga sekolah SMA Negeri 1 Karangkintan, Kabupaten Banjar, dan SMA Negeri 1 Pusat Hilir, Tanah Kubu, dan SMA Negeri Kamil di SMA Negeri 1 dan Lampang. Kami juga sangat berterima kasih kepada SMA Negeri 1 Karangkintan, khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Ayu, Bu Haji Ayu Hena Ustam, MPD, yang berkenan dan juga beserta warga sekolah di SMA Negeri 1 Karangkintan yang berkenan menerima kami untuk sama dengan Ibu Wahida tadi untuk menimba ilmu supaya paling tidak kalau untuk menyamai yang mungkin tidak bisa ya, karena kami terdahulu berhentian ya. Karena ibu ini adalah sekolah penggerak angkatan kedua di tahun 2022. Sedangkan kami baru saja sekolah penggerak angkatan 3. Cuma kami ingin sekali, Bapak Ibu kami, guru-guru kami itu ingin sekali memperdalam bagaimana sih implementasi kurikulum di dalam program sekolah penggerak itu. Walaupun memang kami akui, kami telah melaksanakan mengikuti kegiatan, khususnya tim PKP kita telah melaksanakan ikut serta dalam kegiatan apa kemarin itu pembekalan itu apa pembelajar ya, hampir 1 bulan lah, setengah bulan. Kemudian juga IHT kita berikan setelah implementasi IHT kemarin. Namun di sini Bapak Ibu masih penasaran terhadap langkah nyata, langkah realnya dalam kegiatan sekolah penggerak. Makanya kami jauh-jauh hari sudah merencanakan Bapak Ibu untuk berkunjung ke Karangkintan ini. Paparan tentang pelaksanaan atau implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Karangkintan yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Haji Ayu Hena Ustam, MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Nah, jadi mungkin kita masuk ke ini dulu Bapak Ibu ya, P5 dulu atau komunitas. Nah, kita masuk komunitas belajar ramah guru dulu Bapak Ibu ya, karena materi ini memang tidak banyak tersampaikan, masih di dalam PMM juga belum detail, termasuk juga mungkin masih banyak teman-teman yang belum membahas ini di komite pembelajaran, itu belum ada. Nah, kemudian implementasi ini Bapak Ibu menyusun tadi sudah melaksanakan perencanaan RPP, ya kan Bapak Ibu ya. Lalu implementasi berarti prakteknya di kelas. Nah, ini boleh mengundang kelompok lain dan juga tim-tim lain untuk berkolaborasi di sana. Mempraktekkanlah bagaimana pembelajaran di kelasnya nanti sehingga akan terjadi perubahan besar dalam kemajuan belajar anak kita. Evaluasi ini penting Bapak Ibu, kita nak tahu apakah betul perencanaan kita sudah maksimal atau belum, atau masih biasa-biasa aja,
atau masih konvensional dan sebagainya. Nah, ini kita evaluasi bersama. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini pertanyaan refleksi kita. Jadi apa yang nanti harus dilakukan setelah Bapak Ibu mendapatkan materi kita, mungkin nanti kita share ya Pak ya, materinya kita kasihkan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, apakah komunitas belajar dalam sekolah Bapak Ibu sudah berpusat pada pembelajaran murid? Sudah apa belum Bapak Ibu? Jawab Bapak Ibu. Sudah apa belum? Belum. Ya, berarti kita perlu melakukan perbaikan. Ya, perbaikan lagi. Lalu hal-hal apa saja yang sudah baik dalam pengelolaan kombel di satuan pelajaran satuan pendidikan di daerah Bapak Ibu? Ada yang sudah baik, berarti apa kira-kira yang digali? Mungkin kerjasamanya ya, kolaborasinya, kebersamaannya gitu ya, sudah baik dan perlu kita pertahankan. Oke, baik Bapak Ibu, untuk komunitas belajar. Nah, ini komunitas belajar izin ini ternyata tadi sambil ngobrol sama Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu, ternyata kata Pak Haji sudah menjalankan di sekolah, tapi dalam bentuk komunitas belajar besar gitu ya. Kemudian untuk di pusat milir mungkin belum ya dia. Iya, komunitas belajar dalam sekolah sudah juga ternyata, tapi belum sampai masuk komunitas belajar ramah guru. Nah, karena ini baru Bapak Ibu ya, kita selama ini memang sudah mengenal namanya komunitas belajar. Komunitas belajar itu biasanya kita agendakan di setiap minggu Bapak Ibu. Berbeda dengan rapat dinas. Kalau rapat dinas biasanya kita agendakan di setiap bulan. Karena evaluasi dan refleksi diri dari masing-masing Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan lainnya. Nah, ini komunitas belajar ini adalah kita untuk mengumpulkan teman-teman. Jadi berawal dari kendala dan hambatan yang terjadi pada saat kami pertama kali melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, yaitu tahun lalu, di mana mungkin kita masih menerawang juga Bapak Ibu, walaupun mendapat pembekalan itu juga masih meraba-raba juga seperti ini konsepnya, seperti ini, dan akhirnya di perjalanan kami ada beberapa guru yang masih kebingungan. Nah, sehingga ini kita inisiatif untuk mengumpulkan teman-teman agar setiap minggu itu kita ada diskusi, kita ada ngobrol masalah anak-anak kita. Jadi tidak lepas dari masalah 3 ide besar yang harus ada di dalam komunitas belajar, yaitu berfokus pada peserta didik, kemudian kita mengembangkan budaya, kolaborasi dan kerjasama serta tanggung jawab bersama, dan yang ketiga adalah berorientasi pada hasil pencapaian kemajuan belajar anak. Jadi Sekolah tentang penyelenggaraan atau pelaksanaan komunitas belajar ramah guru di SMA Negeri 1 Kalimantan yang sudah kami laksanakan sejak di Januari 2023 kemarin, di semester yang lalu. Kemudian giliran saya hari ini kami ingin menyampaikan tentang pengorganisasian pembelajaran yang berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, 5 Juli proyek dari 4 tema proyek yang kami laksanakan. Jadi ada tema kearifan lokal untuk proyek melalui fungsi, kemudian permainan olahraga tradisional egrang, kemudian kewirausahaan itu adalah budidaya ikan samu dan kapuk, kemudian bangunan jiwa raga itu ada seni mural, lalu tema yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika yang kegiatannya adalah poster atau konten anti perundungan. Bisa dilihat kebetulan belum juga di koordinator proyek untuk kelas yang kelas 10. Sebenarnya sudah terwakili ya beberapa itu yang kami pengen tanyakan karena kami mengalami juga setiap jam 9-10 jam terakhir setiap hari sampai dengan hari Jumat sempat kemarin kebingungan ini ngapain lagi kan? Tadi sudah ada gambaran. Kemudian untuk penyusunan modul proyeknya Bapak, siapa yang terlibat di sana? Barangkali selain koordinator mungkin Wakakur atau mungkin siapa-siapa lagi nanti untuk menyusun itu. Nah,
Kemudian untuk asesmen penilaian tadi sudah punya gambaran sedikit kita, ya. Artinya itu juga harus nanti termuat di dalam modul proyek itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan di IHT kami kemarin di awal tahun ajaran 2023-2024 kami sudah menetapkan ini sebagai bentuk kegiatan kolaboratif sehingga untuk penyelesaian modul project itu diserahkan kepada koordinator di tiap judul projectnya. Jadi mereka punya tanggung jawab untuk menyusun judul projectnya. Karena ini juga kolaboratif, tidak hanya satu orang. Ini kan ada 4 orang guru yang bisa bekerja sama untuk diskusi menyusun modul project dan alur-alur kegiatan project yang akan diselesaikan dalam rentang sesuai dengan kesepakatan bersama. Dampingi langsung agar tidak lepas dari dimensi atau tujuan dari sub elemen yang dijadikan indikator tadi. Nah, terus baru nanti ke tim